Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Heru Pratama, saya CGP Angkatan 9. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kiki, ya. Ibu Kiki ini guru IPS yang akan kita observasi supervisi, Bu ya. Tujuan dari observasi ini agar lebih siap dan percaya diri ketika Ibu melaksanakan pelajaran di dalam kelas. Oke Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira apa tujuan pelajaran yang ingin tercapai? Tujuan pelajarannya di sini yang pertama adalah menguraikan dampak globalisasi hingga iptek dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi upaya mengatasi dampak negatif globalisasi di bidang iptek dengan tepat. Oke. Ya, ini di bidang iptek Bu ya, materi Bu nanti yang Ibu sampaikan. Oke Bu, selanjutnya area pengembangan yang ingin Ibu capai apa sih? Untuk di sini saya ingin mengembangkan pada area pengetahuan dan keterampilannya. Adapun di area pengembangannya, bagaimana peserta didik di area pengetahuannya, bagaimana peserta didik dapat menguraikan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat mempresentasikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi hingga iptek. Artinya Ibu ini ingin mengembangkan area di bidang pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, selanjutnya nih Bu, gimana nih rancangan Ibu? Model pelajaran apa yang tepat, metode serta strategi apa yang akan diterapkan pada saat pembelajaran? Untuk model pembelajarannya, di sini saya akan menggunakan program belajar learning, kemudian dengan metode diskusi, terus strategi penugasan. Kira-kira Ibu kapan nih kegiatan ini akan dilaksanakan? Besok kita akan lakukan. Langsung mulai besok ya. Oke Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil penangkapan yang kita lakukan? Dari setup ini saya mendapat gambaran tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat mengajar. Artinya nanti ketika ini melakukan pelajaran, semua metode model sudah tepat Bu ya. Semoga nanti ketika pembelajaran semua tercapai dan mendapatkan hasil yang baik Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Kita jalan dulu ya. Ahmad Ril Bagas Ismail, Anissa Carolina, Farika Al-Mahfira, Faris Praja Ditama, Imelda, Jenny Feria Hugo. Alhamdulillah ada semua masuk ya. Biasa sebelum belajar kita berdoa, tolong kelasnya izin. Sudah mulai hari ini malam tamu agama dan teknis masih bisa mulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang globalisasi. Kalian harus mempelajari materi ini, memahami materi ini dengan benar. Karena ini sangat bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi perkembangan iptek sekarang. Biasa sebelum mulai, tolong biasa memimpin lagu. Silakan maju.
bidang iptek. Nah, kalian harus mempelajari, memahami materi ini karena sangat berkaitan dengan kalian. Di sekitar kalian, dalam kehidupan kalian sekarang sangat berkembang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, penggunaan handphone. Kemarin kita telah mempelajari tentang globalisasi di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita akan pelajari globalisasi di bidang iptek. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan dan kebangsaan. Kemudian indikatornya menganalisis dampak globalisasi di bidang iptek. Yang ketiga, titik dua, mengeksplorasi dan cara mengatasi dampak negatif globalisasi di bidang iptek. 4.2, kompetensi dasarnya menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. 4.2, indikatornya mempresentasikan hasil analisis tentang dampak globalisasi di bidang iptek. Nah, tadi sama indikator pencapaian kompetensinya. 3.2.1 menganalisis dampak globalisasi di bidang iptek. 3.2.2 mengeksplorasi cara mengatasi dampak negatif globalisasi di bidang iptek. 4.2.2 mempresentasikan hasil analisis tentang dampak globalisasi di bidang iptek. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menguraikan dampak globalisasi di bidang iptek dengan tepat. Yang kedua, mengeksplorasi upaya mengatasi dampak negatif globalisasi di bidang iptek dengan tepat. Hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi di bidang iptek. Adapun cakupan materinya yaitu pengertian globalisasi, dampak positif dari globalisasi iptek, dampak negatif dari globalisasi iptek, dan upaya dalam menghadapi globalisasi iptek. Teknik penilaian yang akan Ibu lakukan adalah yang pertama penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian diskusi, kalian akan melakukan diskusi, membentuk kelompok, melakukan diskusi, kemudian penilaian presentasi. Hasil diskusi tersebut akan kalian presentasikan ke depan. Perwakilan dari masing-masing kelompok. Paham? Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar. Iya, peralatan canggih kan? Ada handphone, Android, laptop, tab. Yang kedua, gambar yang kedua. Siapa tuh yang main warnet? Malahan di situ yang main warnet anak-anak kecil kan? Nah, yang ketiga, anak kecil lagi. Ambil jangan takut. Baik. Masing-masing sekarang udah pada pegang HP. Dari kantor pos ke kantor pos lagi, dan dari kantor pos ke tujuan masing-masing. Sedangkan saat ini, jika kita hendak mengirimkan pesan, jam akan dalam hitungan jam, hitungan menit pun tidak ada. Itulah yang dinamakan perkembangan teknologi. Ciri-ciri globalisasi di bidang iptek adalah adanya perangkat komputer, dan handphone, adanya media cetak, dan dampak globalisasi di bidang iptek. Sekarang pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses tektonis suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi proses perkembangan sehingga batas antar negara menjadi hilang. Misalkan kita dengan mudah melihat keadaan di negara lain melalui apa? Handphone. Kejadian di negara manapun bisa kita lihat pada saat ini juga dengan adanya
pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kemudian meningkatkan penguasaan teknologi modern di berbagai bidang. Nah, meningkatkan penguasaan teknologi modern di berbagai bidang, tidak hanya di bagian iptek, tapi juga harus meningkatkan teknologinya di tempat lain, di bidang lain, contohnya. Nah, teknologi apa lagi? Nah, di bidang komunikasi apa lagi? Tidak hanya kita tingkatkan di satu bidang, tapi kita tingkatkan di berbagai bidang. Oke. Sekarang Ibu bagi kelompoknya dulu, seperti biasa. Ayo susun kelompoknya seperti yang telah kita buat. Sekarang kalian sudah dibagikan LKPD di kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan artikel yang ada pada LKPD tersebut. Kemudian kalian isi pertanyaannya dan analisis dampaknya dari artikel tersebut. Kemudian setelah itu kalian presentasikan secara bergantian. Kelompok yang tidak tampil diharapkan memberi tanggapan kepada kelompok yang tampil. Kasih waktunya 15 menit. Oke. Dari sekarang. Boleh kalau mencari info melalui HP. Jawabannya di sini kan? Di boleh, di infonya boleh.
Oke, jadi perwakilan kelompok Kelompok bersama Nona, Subati, Yulia, Walita, Bagas, Nasrul. Dari artikel di atas jelaskan berbagai tahun globalisasi di bidang muslim terhadap kehidupan manusia. Jawabannya, kehidupan manusia semakin berubah seiring dengan perkembangan teknik saat ini. Banyak teknologi canggih dan semakin canggih. Ada dampak negatifnya keadaan bermain game online banyak kejahatan online seperti penipuan. Dampak penggunaan handphone Android bagi anak-anak usia dan remaja. Dampak negatifnya anak-anak dan remaja kecanduan bermain handphone. Solusinya untuk mengatasi, orang tua harus lebih perhatian kepada anak. Mengalaminya penipuan yang besar. Berarti hati-hati ketika bermain handphone. Bersebabnya uang yang tidak jelas. Lebih hati-hati dalam mencari informasi di sosmed. Bully di sosmed artikel dalam bermain sosmed. Kecanduan belajar online karena video harga yang murah dan diskon. Lebih bijak dalam belanja, jangan tergoda dengan promo. Ya, ada yang menanggapi? Ada kelompok satu? Belum minta ke sana tuh. Ada aku yang maju. Ini aja saya dulu ya. Tak maju pun tak takut. Ya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Jaya. Nama-nama kelompok ada Isa, Mel, Adela, Dani, sama Rizky. Dari artikel di atas, jelaskan bagaimana pengaruh globalisasi di bidang fintech terhadap kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mudahnya mendapat informasi, mudahnya berkomunikasi dengan orang atau kelompok yang lain. Dampak negatif gangguan tidur. Solusi untuk mengatasinya, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga di siang hari. Sifat agresif berikut sebelum bertindak mengganggu pertumbuhan anak, tidak bermain game setiap hari. Sifat ketergantungan pada gadget, membatasi penggunaan gadget. Potensi gangguan mental pada anak menjadi pendengar yang baik, memberi pendidikan. Terima kasih. Oke, ada tanggapan untuk kelompok berjaya? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Dari materi yang Ibu sampaikan, apa ada yang mau bertanya? Oke. Boleh berdiri saja. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi Guru siapa? Guru siapa? perkembangan fintech? Ya, ya. Nah,
Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perkembangan iptek Nyalakan orang. yang berkembang saat ini? Kita tidak boleh menutup diri. Kita harus membuka diri dengan perkembangan iptek yang ada sekarang. Kalau kita menutup diri, kita akan ketinggalan, semakin tertinggal. Kita harus tetap membuka diri atas perkembangan iptek yang ada dengan cara tetap menyaring dampak positif dan negatifnya. Yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang. Oke, ada lagi yang bertanya? Siapa yang di video ini? Di video ini. Bagaimana cara kita mengontrol diri? Kita sadar dengan kebutuhan diri kami. Iya. Iya. Misalnya kita mencari materi di internet tentang globalisasi. Nah, yang keluar kan macam-macam tuh. Yang muncul kan? Nah, kita ambil yang seperlunya saja. Kan semakin banyak keluar situs-situs yang aneh-aneh ya. Nah, kita mengontrol diri kita sendiri dengan menggunakan materi yang kita cari saja. Yang tidak berguna kita jangan berani coba-coba buka link-link situs-situs yang aneh-aneh. Nah, itu cara kita mengontrol diri ya. Ada lagi? Nah, sekarang ibu bagikan linknya. Kalian boleh bagikan di grup ya. Ibu, kalian isi. Globalisasi sangat berperan penting dalam kehidupan, terutama di bidang iptek. Tetapi globalisasi di bidang iptek memiliki dampak positif dan negatif. Jadi kita harus pandai menyikapi dampak dari globalisasi tersebut dengan pandai menyaring dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi iptek tersebut. Oke? Nah, kesimpulan pada hari ini sudah disampaikan. Kalian pelajari lagi di rumah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi di bidang komunikasi. Ya, pelajari di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas tindak lanjutnya, kalian ibu berikan tugas membuat clipping di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, clipping tentang globalisasi yang terjadi di bidang iptek. Ya, cari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heri Pratama, calon guru penggerak angkatan 9, dan saya ditemani oleh Ibu Kiki ya, yang sudah kita laksanakan observasinya, Bu ya. Nah, nih Bu, dari evaluasi ini, dari pra observasi ini, yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Saya akan mengajukan pertanyaan, Bu ya. Oke, yang pertama ini, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Saya sangat senang dalam pembelajaran ini karena dapat meningkatkan potensi saya dalam mengajar. Bisa tidak Ibu menceritakan kembali apa pengembangan area yang Ibu lakukan? Untuk pengembangannya di sini saya akan kemarin mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Adapun area pengembangannya, saya ingin anak-anak mengetahui dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kemudian keterampilannya, anak-anak dapat mempresentasikan dampak negatif dan positif tersebut dari ITEK. Oke Bu, nih sejauh mana kira-kira pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah sudah berhasil, walaupun ada beberapa kendala. Tidaknya berjalan dengan lancar ya, kegiatan tadi yang Ibu lakukan. Oke, menurut Ibu nih, apa sih kendala atau kekurangan yang terjadi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kendalanya ini anak-anak sulit untuk belajar dalam berkelompok. Karena mungkin dari saya belum mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Kira-kira Ibu, hal-hal itu bisa terjadi karena apa? Karena gaya belajar mereka kan berbeda-beda. Ada yang audio, visual, atau kinestetik. Nah, mungkin kekurangan saya belum menggali ke masing-masing. Sebenarnya, Iya. Artinya di sini Ibu belum mengelompokkan gaya mengajarnya ya. Artinya Ibu harus mencari terlebih dahulu profil mereka ya. Gaya belajar mereka. Alhamdulillah Ibu ya, hari ini kita sudah selesai melakukan observasi supervisi di dalam kelas. Semoga hasil ini bisa Ibu terapkan lagi ke depannya lebih baik, Ibu ya. Nah Ibu, kira-kira nih kapan Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk kedepannya saya akan melakukan perubahan dari gaya mengajar, metode, itu semua akan saya gunakan. Semoga nanti berjalan lebih bagus, baik lagi lah Bu ya ke depannya, karena kita sudah melakukan pasca observasi ini mengevaluasi dari pelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Oke, terima kasih Bu Kiki atas waktunya.